Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bang Soma. Di video kali ini saya akan memberikan yang berbeda daripada video-video sebelumnya, dimana di video sebelumnya saya telah memberikan tutorial dengan berbagai macam tempo. Namun kali ini saya akan memberikan tips agar teman-teman bisa menjuarai ataupun meningkatkan kualitas penilaian dalam festival seni kasidah yang teman-teman ikuti. Jadi mungkin selama ini teman-teman ketika mengikuti festival seni kasidah, teman-teman mungkin merasa penampilannya sudah bagus, kornya sudah bagus, vokalnya sudah bagus, tabuhannya sudah bagus. Toh kenapa tidak juga mendapat juara gitu? Itu pasti pernah terpikir di pikiran teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman semua ataupun membahas kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi di sini ada 3 cara yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama teknik vokal, yang kedua tempo, dan yang ketiga penampilan. Kita akan bahas satu persatu dari 3 tips tersebut. Oke, yang pertama yaitu teknik vokal. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu jenis lagu yang akan dibawakan. Misalkan lagu tersebut berjenis lagu Arabik. Lagu Arabik ini kan identik dengan makhraj huruf. Nah, itu yang teman-teman harus kuasai. Yang namanya makhraj huruf, ada ha, ada ain, ada kho. Nah, itu memang betul-betul harus ditekankan. Misalkan saya berikan contoh untuk makhraj huruf. Di sini saya akan memberikan contoh dengan lagu Sami'at Du'a. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu. Oke, langsung saja. Qul ya sami'ad du'a. Di situ ada ain. Qul ya sami'ad du'a. Nah, seperti itu. Jangan misalkan doa. Nah, itu kan sepele, sedikit, tapi pengaruhnya besar gitu. Qul ya sami'ad du'a. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada improvisasi. Improvisasi ini sangat perlu. Jadi improvisasi ini adalah mengubah lagu aslinya sehingga bisa memperindah, namun masih dalam satu makom. Misalkan makomnya Hijaz, buatlah improvisasinya itu Hijaz, ataupun nahwan, berikanlah nahwan. Jadi di sini saya contohkan improvisasi itu seperti apa, seperti ini. Qul ya sami'ad du'a. Nah, yang keduanya Qul ya sami'ad du'a. Nah, seperti itu. Itu contoh yang improvisasi. Jadi teman-teman, kalau kurang dalam improvisasi juga jangan terlalu dipaksakan, nanti hasilnya tidak enak didengar gitu. Nah, itu dari improvisasi. Dan selanjutnya adalah pengaturan nafas. Contoh apabila kita menyanyi dengan nada yang tinggi ataupun yang panjang, kalau kita konsentrasi dalam pengaturan nafas, itu akan dapat gitu. Jadi contohnya seperti ini. Walam arja likasbil bu'si waddair ya waffar. Nah, itu. Jadi kan walam arja likasbil bu'si waddair ya. Nah, seperti itu. Jadi kita memang betul-betul konsentrasi ketika kita ingin menarik lagu yang tinggi ataupun yang panjang gitu. Itu tentang untuk pengaturan nafas. Dan selanjutnya adalah core. Jadi sebenarnya core ini butuh kekompakan juga, kekompakan ataupun keharmonisasian di antara kesemua pemain ataupun backing vokal. Kalau misalkan la ya la ataupun lo ya lo. Contoh lo 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 lo. Nah, seperti itu. Itu memang betul-betul harus kompak. Jadi kalau nanti teman-teman sudah bisa kompak dalam membuat core, teman-teman bisa memperindahnya dengan suara 1, 2, dan 3 gitu. Lo 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 lo. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah bisa menggabungkannya, maka akan cukup luar biasa. Jadi ingat, intinya kalau teman-teman kurang dalam memahami
suara 1, 2, dan 3 teruslah belajar, karena nanti kalau dipaksakan bisa fals hasilnya gitu. Oke, selanjutnya adalah makom lagu. Makom lagu ini ada banyak jenis dan macamnya. Ada bayati, soba, hijaz, nahwan, ras, zaharka, sikah, dan lainnya. Misalkan lagu itu hijaz, ya berikanlah kor-kornya itu kor-kor yang hijaz, ataupun nahwan, berikanlah kor-kor yang nahwan, bayati, dan selanjutnya. Kenapa? Mungkin selama ini teman-teman berpikir bahwasanya ingin membuat kor yang baru gitu, tapi toh nyatanya tidak sesuai ataupun tidak sinkron di antara kor dengan vokal gitu, dengan lagunya tidak sinkron, maka hasilnya tidak akan nyambung. Jadi kalau teman-teman kurang dalam memahami makom lagu, jadi saya sarankan teman-teman ikuti lagu aja, ikuti kor musiknya, jangan nanti buat kor baru sehingga membuat lari dari makomnya gitu. Nah, itu untuk penjelasan tentang teknik vokal. Oke, sekarang yang kedua yaitu tempo. Misalkan lagu itu minta dengan tempo 4/4, teman-teman pakai 3/4 gitu, maka tidak akan nyambung, nggak akan bisa masuk vokal, bahkan sulit untuk memasuki lagunya gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi teman-teman sesuaikanlah lagu tersebut dengan tempo yang akan dibawakan. Jadi nanti kadang-kadang teman-teman ingin, mungkin dalam hatinya ingin memunculkan hal yang baru ataupun yang wah dalam memukul gendang rebana, tapi teman-teman memaksakan diri dalam hal untuk membuat yang lebih wow, tapi hasilnya bisa menjadi amburadul. Itu dibuang aja daripada membuat hancur tempo yang akan dibawakan gitu. Selanjutnya untuk tempo ini ada namanya siang malam. Siang malam itu kuat atau pelannya kita memukul gendang rebana. Contohnya, ketika vokal bernyanyi, maka pemain ataupun backing vokal jangan terlalu kuat memukulnya guys, pelan aja. Ding tak ding 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 ding. Ilaika wajjahtu wajhi wantahasiri. Nah, jadi mukulnya pelan aja. Tujuannya apa? Agar vokalnya lebih jelas ketika dewan hakim ataupun dewan juri menilai, lebih fokus gitu. Jadi kalau misalkan pemainnya agak sedikit keras, maka tidak akan fokus dalam penilaian vokalnya gitu. Itu yang sering terjadi. Dan apabila ketika core itu terserah dari teman-teman, boleh kita agak sedikit keras memukulnya gitu waktu core. Nah, itu perbedaannya. Jadi itulah tadi untuk penjelasan tentang tempo. Dan kali ini yang ketiga yaitu penampilan. Jadi untuk penampilan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adab. Memang kelihatan sepele tapi sangat dibutuhkan gitu. Ini salah satunya guys, sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini saya berikan contoh saja. Misalkan ketika kita salam, kalau misalkan pria ataupun laki-laki, buatlah gerakan-gerakan itu yang jantan gitu. Jangan loyo, jangan kemayu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan perempuan ketika memulai salam, mungkin agak ada gerakan-gerakan, jangan terlalu kangkang. Nah, itu juga pengaruh untuk penilaian gitu. Nah, dan untuk selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi wajahnya sangat-sangat dibutuhkan. Senyum, mimik wajah itu sangat penilaiannya luar biasa. Beda kita ketika kita tampil dengan senyum. Contoh ini. Ilaika wajjahtu wajhi wantahasiri. Jadi memang betul-betul indah dilihat, memang betul-betul cantik gitu. Coba bayangkan kalau teman-teman ketika vokal nyanyi wajahnya seperti ini. Nggak indah dilihat gitu. Itu udah pasti. Dan satu lagi untuk penampilan ini, yang namanya festival adalah untuk menunjukkan satu tim itu benar-benar kompak gitu. Jangan ada di antara satu tim itu yang harus menonjol, ada individu yang harus menonjol. Jangan seperti itu. Yang namanya tim harus benar-benar tunjukkan kemampuan ataupun kekompakan dalam tim itu gitu. Nanti fokusnya para penonton ataupun para dewan juri bukan satu tim yang fokusnya, malah satu individu itu yang harus dibuang, itu yang harus jangan dilakukan, jangan dibuat gitu. Oke, selanjutnya durasi. Jadi durasi ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Teman-teman harus mengikuti
durasi yang telah ditentukan oleh panitia. Misalkan durasinya 20 menit, ya jangan sampai lewat dari 20 menit gitu. Kadang-kadang kan kita ingin menunjukkan ada lagi yang istilahnya penampilan yang mau kita tunjukkan ataupun gerakan-gerakan yang segala macamnya, tapi itu melebihi dari batas yang telah ditentukan, itu sama saja nol besar hasilnya. Kalau misalkan durasinya sudah 20 menit, ya jangan sampai lebih dari 20 menit gitu. Dan poin selanjutnya busana. Busana ini juga butuh kesaresian, harus kompak di antara pemain juga sama vokal. Itu juga make upnya jangan terlalu tebal, jangan menor, jangan mencolok kali gitu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tips bagaimana cara teman-teman bisa menjuarai ketika festival seni kasidah yang teman-teman ikuti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan. Sebenarnya ini hanya beberapa, masih banyak lagi kekurangan yang saya sampaikan. Tapi jika ada masukan dari teman-teman, silahkan tulis saran di kolom komentar di bawah. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Jika teman-teman suka dengan video saya, teman-teman silahkan like, comment, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.